Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan bisnis syariah. Dalam World Islamic Economic Forum yang berlangsung Selasa hingga Kamis lalu, semakin terbuka peluang mengembangkan bisnis syariah secara global. Kita akan memperbincangkan peluang Indonesia untuk maju dalam bisnis syariah dengan pengamat ekonomi Islam Irfan Shauki Baik dan pasangan suami istri pelaku UKM ekonomi syariah Ruli Baskara dan juga Reni Ashuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan, Bu Reni dan Pak Ruli. Kita ke Bu Reni terlebih dahulu. Bu Reni, ini kan dari 2013 kalau tidak salah memulai bisnis syariah, fully syariah begitu ya. Nah, itu hijrah ke syariah, itu kalau kita lihat dari sudut pandang awam, ini kan bisnis di Indonesia banyak yang konvensional. Itu seolah-olah menutup, semakin mengecil begitu untuk peluang bisnisnya. Atau seperti apa sebetulnya kondisinya Bu waktu itu? Saya memang memulai fully bisnis syariah itu tahun 2013, yang sebelumnya kami memang bisnis konvensional biasa. Cerita sedikit, flashback mengenai kami menjalankan bisnis syariah konvensional, memang banyaklah keuntungannya, tapi kok semakin kesini bukannya semakin baik, malah semakin banyak ujian-ujian lah gitu. Akhirnya kami mulai berpikir apakah sebaiknya kita berpikir lebih dalam lagi untuk bisnis, tidak hanya mencari keuntungan di dunia, namun juga ada keuntungan yang menyangkut keberkahan, apakah mungkin seperti itu. Akhirnya itulah yang menjadikan kami untuk hijrah tahun 2013 untuk mengganti semua value bisnis kami. Sempat menyempit gak skala bisnisnya atau mungkin ada peluang-peluang yang kemudian tidak tergrab karena mungkin menjadi syariah? Sempat, Mas. Jadi memang pada saat kita masuk ke hijrah syariah itu bisa jadi dalam setahun itu semua omset kita menurun drastis. Jadi banyak klien-klien yang tidak mau bergabung dengan kami karena kami memang memakai akad-akad syariah yang dibolehkan oleh syariah. Itu seperti itu kira-kira. Namun kami tidak putus asa. Kami terus mencari orang-orang yang satu value dengan kita dan kemudian memaparkan kebaikan-kebaikan dari beberapa akad yang kita pakai gitu ya, akad syariah. Sampai kemudian kita menemukan kembali tahun 2015, alhamdulillah kita sudah kembali seperti mulai kembali seperti sedia kala. Ini bisnisnya bergerak di bidang apa? Mungkin Bu Reni bisa diceritakan, terus nanti mungkin Pak Ruli hambatan-hambatannya tuh di mana? Kita ke Bu Reni terlebih dahulu. Kebetulan saya pelaku UKM itu dari tahun 2003. Jadi itu saya kebetulan dari produk dan jasa. Kalau produknya sendiri saya resto di Cibinong dan itu baru mulai tahun ini. Dan kalau yang jasa dari tahun 2010 itu barbershop gitu, pelayanan. Dan kemudian kami juga ada lembaga pelatihan edukasi manusia training, lembaga sumber daya manusia. Itu kita buat semuanya itu value-nya, ruhnya di dalam usaha kita itu berbasis syariah. Seperti misalnya contohnya di resto. Mulai dari produk, mulai dari pemotongan ayamnya kita cek semuanya bahwa halal dan thayyib gitu ya. Kemudian suasananya di resto kita juga semua kita berkerudung, kemudian mengucapkan salam, terus kemudian briefing Al-Fatihah sebelum kita melakukan pekerjaan. Kita sudah ciptakan value-value syariah seperti itu. Dan kemudian dengan investor, dengan beberapa kali usaha training dengan investor, akad-akad kerjasamanya tidak lagi berbasis bunga, namun berbasis istilahnya mudharabah atau kerjasama bagi bisnis. Hasil begitu ya. Oke, kita ke Pak Ruli. Pak Ruli, ini kan tadi ceritanya sempat mengecil, sempat turun drastis. Apa hambatannya Pak kalau berbisnis syariah di Indonesia? Dan kalau kita lihat peluangnya sangat besar kan, karena memang Indonesia sangat besar, penduduk muslimnya terbesar di dunia begitu, berarti pangsa pasarnya memang banyak begitu kan. Tapi apa hambatannya Pak? Ya, hambatannya pertama adalah mindset pengusaha di Indonesia sendiri. Karena memang syariah ini kan sekarang ini baru booming, baru mulai menanjak ya, perekonomian syariah ini. Sehingga mereka masih pelaku bisnis ini masih agak rancu antara bisnis konvensional dan bisnis syariah gitu. Mereka tentu sebagai pebisnis ujung-ujungnya adalah keuntungan gitu ya. Nah, sedangkan di syariah keuntungan itu tidak hanya di dunia saja, jadi dunia akhirat gitu. Jadi dulu waktu pertama kali kami bisnis secara konvensional memang keuntungan luar biasa gitu. Namun kami berpikir kembali bahwa ini jangan sampai kita mencari nafkah ini di dunia dan kemudian kita tidak selamat di akhirat. Nah, sehingga mindset ini yang selama ini belum tersampaikan dengan bahasa yang mudah mungkin itu ya. Mindset yang masalah mudah, berikutnya yang lebih mungkin ada bisnis, ya. dihadapi sehari-hari nih secara real di lapangan. Secara real memang begini, pada saat kita berniat untuk berhijrah ke syariah, maka pertama kali
yang agak terbentur nih ya adalah masalah permodalan. Ya, permodalan kan ujung-ujungnya kita perlu investor, kita butuh juga dana dari lembaga pembiayaan. Dalam hal ini adalah bank yang paling mudah. Nah, yang kami dapatkan adalah kenyataannya di kemarin gencar didengungkan adalah KUR. Nah, waktu kami sampai ke instansi perbankan, ternyata KUR itu hanya ada di perbankan konvensional. Sedangkan KUR di perbankan syariah tidak ada. Adanya adalah permodalan keuangan ya. Jadi tapi bukan KUR. Yang nilai kita sebutnya marginnya ya. Marginnya itu di atas bunga dari KUR. KUR sendiri kan hanya 9%. Sedangkan kalau perbankan syariah sekitar hampir 20% gitu. Sehingga kami sebagai pengusaha tentunya yang belum teredukasi, ya kenapa ngambil yang 20% kalau ada yang 9%? Di konvensional aja kalau gitu. Konvensional Padahal saja. kita mau mengembangkan ekonomi syariah dan Iya, bisnis syariah. betul. Makanya kami juga saya juga berjuang dengan teman-teman komunitas. Kami punya komunitas di Bogor namanya Kolabora. Kami ingin memperjuangkan, ayo kita perbesar ini syariah. Karena kalau nggak kita siapa lagi? Gitu ya, syariah siapa lagi? Oke. Nah, kalau Pak Ruli belajar dari kasus di lapangan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku bisnis di lapangan, kalau kita bicara soal peluang, ini tidak diragukan lagi peluang bisnis syariah masih sangat-sangat besar di Indonesia karena penduduk Indonesia adalah mayoritas Muslim. Tapi kalau dari dua hal tadi, kebijakan apa yang perlu, lalu apa yang kemudian harus segera dirubah di Indonesia nih? Ya, jadi memang untuk mengembangkan ekonomi syariah ini kita perlu keberpihakan yang kuat, ya dari sisi regulasi. Tadi contohnya bagaimana kue syariah itu harusnya diberikan ruang dan diberikan peran. Penyaluran dana tadi KUR yang bersumber dari APBN misalnya harusnya memang diatur sedemikian rupa sehingga katakan misalnya 20-25% proporsi itu adalah untuk skim-skim yang sifatnya syariah, yang berbasis akad-akad syariah. Jadi intinya adalah kita memerlukan dukungan regulasi dari pemerintah yang lebih besar lagi. Tapi bukannya sudah ada unit tersendiri di Bank Indonesia, Pak? Ya, di Bank Indonesia dan juga di beberapa kementerian memang sudah ada bidang-bidang yang menangani syariah. Tapi kita berharap bahwa peran mereka itu bisa lebih optimal lagi ya di dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Justru di saat sekarang ekonomi kita mengalami perlambatan, ini kan yang menarik bisnis syariah. Kenapa pas ekonomi melambat justru yang menarik itu bisnis syariah? Kita akan jawab setelah jeda yang satu ini, Pak Irfan, Pak Ruli, dan juga Bu Reni. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.